30 Oktober 2023 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Perhatian! Siap, siap, posisi siap. Maka, siap, maju! Jalan! Lagi! Lagi! Gerak! Jalan!
peserta upacara, mari kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Doa untuk para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan. Doa untuk para bapak ibu guru SMP Trisula Perwali 1 yang mendahului kita, untuk orang tua kita semua. Menghentikan kita, mulai. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
Hormat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu P. Rosmiati selaku Kepala SMP Trisula Purwari 1, yang terhormat Ibu Sodiko selaku Wakil Kurikulum SMP Trisula Purwari 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Trisula Purwari 1 serta peserta didik siswa-siswi SMP Trisula Purwari 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam rangka memperingati hari apa? Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari Sabtu kemarin tanggal 28 Oktober, tapi menurut sesuai edaran dinas diperingatinya hari ini tanggal 30. Nah, Hari Sumpah Pemuda yang sekarang adalah Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun. Bicara tentang Sumpah Pemuda adalah satu awal titik balik masyarakat Indonesia, terutama kaum pemuda, timbul kesadarannya untuk menjadi bangsa yang satu. Karena sebelum adanya Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia itu berjuang masih bersifat kedaerahan, masih bersifat membawa unsur daerahnya masing-masing. Orang Maluku berjuang atas dasar daerah Maluku. Orang Batak berjuang atas dasar daerah Batak. Orang Jawa pun demikian, Madura, Kalimantan semuanya demikian. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda menandai adanya satu pemikiran, satu rasa, yaitu rasa nasionalisme. Nasionalisme itu rasa apa? Rasa cinta tanah air. Para pemuda nggak lagi berjuang, kita berjuang untuk daerah kita ya, nggak lagi. Mereka berjuang atas satu nama, yaitu nama Indonesia. Mereka mengesampingkan budaya daerah masing-masing, tapi berjuang atas dasar Indonesia. Nah, itu adalah makna dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri pada yang sekarang ini yang ke-95 tahun mempunyai tema, yaitu bersama memajukan bangsa Indonesia. Disadari atau tidak, para pemuda itu perannya sangat besar buat bangsa kita. Mulai dari Sumpah Pemuda itu sendiri tadi sudah dibacakan sama Aknya ya, yang mana awalnya itu bukan Sumpah Pemuda tapi keputusan Kongres Pemuda. Berganti nama sejak tahun 1959 oleh Pak Soekarno, karena dikatakan ini adalah sebuah sumpah. Sumpah itu adalah ucapan yang diikrarkan, janji yang diikrarkan. Makanya ketika tahun 1959 Pak Soekarno mengganti Kongres Keputusan Pemuda itu menjadi Sumpah Pemuda. Karena itu adalah bukti janjinya para pemuda-pemudi Indonesia buat bangsa Indonesia. 3 baris yang sangat-sangat besar dan dalam maknanya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Itu kan luar biasa banget. Mereka menyadari mereka bertumpah darah untuk Indonesia, untuk tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Itu adalah mereka mengesampingkan kultur daerah masing-masing tapi menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebelumnya, sebelum adanya Sumpah Pemuda, kita masyarakat Indonesia itu kebanyakan berbahasa Belanda dan bahasa Melayu. Nah, tadinya bahasa Melayu juga mau dijadikan bahasa persatuan, tapi para pemuda berpikir ketika kita menggunakan nama bangsa Indonesia, masa pakai bahasanya bahasa Melayu, itu sangat-sangat tidak cocok, sehingga terciptalah bahasa sendiri, itu bahasa Indonesia yang sesuai dengan namanya, nama bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kongres yang pertama itu tahun 1926 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei. Di kongres yang pertama ini itu belum mendapatkan hasil yang signifikan. Mereka baru saling menyadari, saling mengingatkan tentang pentingnya nasionalisme, tentang pentingnya kita harus sadar sebagai satu bangsa, itu bangsa Indonesia, dan meninggalkan ego kedaerahan masing-masing. Kemudian kongres yang kedua itu tahun berapa? 1927.
28. Berarti itu kan ada jeda waktu selama 2 tahun ya. Dari 1926 ke 1928. Kenapa sampai ke jeda 2 tahun? Kalian jangan ngebayangin pada masa itu tuh kayak sekarang ya, teknologi udah canggih. Untuk berkabar, untuk memberikan informasi mudah, itu sangat-sangat bertolak belakang dengan keadaan sekarang. Karena pada saat itu para pemuda menggunakan surat menyurat untuk berkomunikasi dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya dari kongres pertama ke kongres kedua itu membutuhkan sampai waktu 2 tahun. Dan untuk mengumpulkan para pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia itu juga membutuhkan waktu yang lama. Karena ada Jong Minahasa. Minahasa itu dari mana? Sulawesi. Ini IPS-nya di mana nih? Pada tidur pelajaran IPS. Jong Ambon itu dari Maluku, Jong Sumatera, Jong Java, dan masih banyak lainnya. Jadi bayangkan pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang, transportasi belum semudah sekarang, tapi para pelajar, namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI, itu mereka saling berkabar, saling memberikan info bagaimana perkembangan kita nih buat kedepannya ini, jangan sampai terus-terusan kayak gini menjadi negara yang terjajah dan terbelenggu. Syukur alhamdulillah 2 tahun kemudian pada kongres yang kedua tanggal 27 dan berakhir di tanggal 28 Oktober terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda. Dikerahkanlah 3 poin yang tadi sangat penting dan dalam maknanya buat bangsa Indonesia, yang akhirnya itu menjadi titik awal kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia, yang kemudian kita 17 tahun kemudian dari peristiwa Sumpah Pemuda, 17 tahun kemudian berarti tahun berapa? Ini matematikanya gimana lagi nih? Benar ya, 17 tahun dari peristiwa Sumpah Pemuda atau tepatnya tahun 1945 kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Dan lagi-lagi disinilah peran pemuda sangat-sangat besar. Sultan Syahrir, tokoh pemuda pertama yang mendengar kekalahan Jepang, itu anak muda yang langsung menginfokan ke Bung Karno, Bung, Jepang sedang kalah perang dengan sekutu. Di Indonesia ada kekosongan kekuasaan, sehingga para pemuda Soekarni, Khairul Saleh, Sayuti Melik berinisiatif untuk istilahnya agak kasar ya, menculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok sekarang di daerah mana? Oh, IPS lagi. Berawang. Rengas Dengklok di mana? Jawa. Ya Jawa bro, pasti Jawa. Di mana? Di Karawang atau Bekasi. Jadi Pak Soekarno diculik sama kaum pemuda, disuruh merumuskan naskah proklamasi, dan itu semua peran pemuda ya. Makanya kalian sebagai generasi pemuda nih, dan kalian harus sadar ya, Indonesia Emas itu Presiden Jokowi merancangkan tahun 2045. Saat usia kalian ini sekarang usianya berapa? 12 sampai 15 tahun itu adalah saat-saat ketika Indonesia mencapai titik Indonesia Emas seperti yang dirancangkan oleh Presiden. Kalian adalah para generasi yang sedang berada di titik emas di usia keemasan sekitar 30 sampai 40 tahun. Makanya beban kalian tuh sebenarnya nggak main-main ya. Jangan sampai ketika nanti di generasi emas, di Indonesia Emas, kalian sedang usia emas, kalian tidak bisa memberikan kontribusi yang baik buat negara kita. Karena sedari dulu para pemuda itu sangat-sangat luar biasa perannya. Bahkan ketika peristiwa proklamasi, Bung Karno sendiri itu awalnya nggak mau, tapi dipaksa oleh para pemuda. Karena Bung Karno meyakini bahwa kemerdekaan nanti akan diberikan oleh pihak Jepang, tapi para pemuda memiliki pemikiran lain. Bung, kalau tidak sekarang kita memproklamasikan kemerdekaan, Jepang yang kalah dengan sekutu nanti yang akan kembali menjajah kita, dan kita akan menjadi negara terjajah yang nggak tahu kapan merdekanya. Itulah pikiran para pemuda, makanya luar biasa. Kalian sebagai generasi pemuda harus mencontoh pemuda-pemuda pada zaman dulu. Jangan kayak zaman sekarang ya, pemuda kerjanya ngapain? Ngopi di warkop, ya, tawuran, ya, mabok. Jadilah generasi pemuda yang bisa berkontribusi buat negara. Paling enggak
lingkungan terkecil lah, buat lingkungan rumah kalian, kerja bakti di lingkungan kalian itu kan hal-hal kecil, tapi menunjukkan kontribusi kalian sebagai warga negara yang baik. Jadi di hari Sumpah Pemuda yang ke-28 ini di tahun yang ke-95 dengan tema bersama memajukan Indonesia, semoga kalian adalah para generasi muda yang bisa semakin memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin. Amin. Mudah-mudahan Indonesia pada Indonesia Emas tahun 2045 itu menjadi negara yang besar dan kalian adalah orang-orang yang berperan aktif di dalamnya. Mungkin kita nggak tahu ya, apa Irsyad jadi Menteri Pendidikan, Ion jadi Menteri Olahraga, kita nggak tahu. Mari kita sama-sama berjuang untuk bangsa kita. Sekian Pak Haji, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bangsa Indonesia lebih baik ke depannya dan kalian sebagai generasi pemuda juga lebih baik ke depannya. Baik itu dalam bersikap, dalam berperilaku dan juga dalam pendidikan kalian di SMP Trisula Perwari 1. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda diiringi oleh pembacaan doa. Coba dibersihin dulu, ntar saya ulang terakhir. Bangun Pemudi Pemuda tapi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sungguh besar nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat hidup sebagai bangsa merdeka, bangsa Indonesia. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk mampu mensyukuri nikmat-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, serta kasihanilah mereka sebagaimana mengasihi kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara beserta Dewan Guru dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara.